Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Balik lagi bersama Corner Film. Kali ini film yang akan diulas adalah A Man of Action yang dirilis tahun 2022. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata di negara Prancis yang menceritakan seorang pria imigran Spanyol yang mencoba peruntungan di kota Paris, Prancis. Dia adalah Lucio Urtubio. Dikarenakan rasa kecewanya pada pemerintah, dia bergabung dengan kelompok anti pemerintah, di mana saat itu ayah Lucio yang telah sekarat, dia mencoba meminjam kepada salah satu bank. Namun pihak bank tidak mau meminjamkan uang kepada Lucio. Dan Lucio berhasil membuat salah satu bank terbesar di Amerika Serikat menyerah. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi kalian ya. Film dimulai diperlihatkannya Lucio yang sedang dikejar oleh seorang pria. Ternyata Lucio ketahuan mencuri kentang di ladang milik pria tersebut. Lucio sendiri tinggal dengan kakak beserta ayahnya yang sedang sakit parah di Napara, pinggiran Spanyol. Karena ayahnya yang sudah tidak kuat menahan sakitnya, dia pun memanggil Lucio dan meminta Lucio untuk meminjam uang kepada salah satu bank yang akan digunakan untuk membeli obat ayahnya tersebut. Keesokan harinya, Lucio datang ke salah satu bank dengan membawa sebuah pisau. Tetapi dikarenakan usia Lucio yang masih di bawah umur, bank pun tidak bisa memberikan pinjaman. Sambil menangis, Lucio coba meminjam lagi dengan menodongkan sebuah pisau. Lucio coba berjanji kepada bank bahwa bulan depan dia akan panen dan segera membayarnya. Pihak bank menjelaskan bahwa bank bukanlah badan amal yang bisa memberi pinjaman begitu saja. Karena kesal, Lucio menodongkan pisaunya. Dan karena rasa takutnya juga, Lucio sampai mengompol. Melihat itu, pihak bank menyuruh Lucio untuk segera pulang saja. Tibanya di rumah, Lucio melihat kakaknya yang sedang menangis. Ternyata ayah mereka meninggal. Kakak Lucio memutuskan untuk pindah ke Paris dan menjadi seorang ART di sana. Lucio pun ingin ikut kakaknya ke Paris. Karena Lucio sudah bosan hidup miskin di sini. Kakaknya pun menyarankan agar Lucio menyelesaikan wajib militernya terlebih dahulu. Scene berpindah 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1952. Saat itu Lucio kabur dari wajib militernya dan mencari kediaman kakaknya di Paris, Prancis. Setibanya di sana, Lucio bertemu dengan suami kakaknya. Dia adalah Patrick. Lucio meminta kepada Patrick untuk dicarikan pekerjaan. Patrick pun akan berusaha untuk meminta bantuan salah satu temannya yang merupakan seorang mandor proyek. Lucio pun bekerja di hari pertamanya. Dikarenakan Lucio yang bekerja terlalu cepat, salah satu senior mereka menegur dan mengatakan bahwa jangan terlalu cepat dikarenakan ini masih pagi. Lucio menjawab bahwa jika dia melambat, dia akan merasa lelah. Seniornya pun menendang gerobak Lucio. Lucio pun mengindahkan dan melanjutkan pekerjaannya. Melihat Lucio yang keras kepala dan berani, para seniornya mengajak Lucio untuk bergabung di kelompok anarkis mereka. Dikarenakan dendam Lucio yang terhadap pemerintah, Lucio pun setuju dan bergabung dengan mereka. Hingga suatu hari mereka mengajak Lucio untuk membagikan selebaran aksi protes terhadap pemerintah Prancis. Ternyata Patrick juga merupakan salah satu anggota pemberontak. Patrick menceritakan sejarah lukisan mural yang ada di tembok kepada Lucio. Mereka semua adalah revolusioner dan pemberontak pemerintah, dan menyebutkan salah satu teman mereka yaitu Quico Sabate. Quico adalah seorang perampok bank dan membagikan hasil merampoknya kepada rakyat kecil. Mendengar cerita itu, Lucio pun termotivasi. Dan Lucio mengatakan kepada Patrick apa yang dia rasakan sama. Dan Lucio mengatakan juga jika dia lebih anarki daripada para pejuang revolusi itu semua. Lucio dan teman-temannya pun menyerang polisi yang berusaha menghalangi mereka. Patrick menyarankan kepada Lucio jika ingin tetap tinggal di Paris, Lucio harus belajar berbahasa Prancis. Patrick pun meminta bantuan kepada Lucio untuk menyiapkan sebuah tempat tinggal, dikarenakan salah satu teman mereka akan datang ke Paris. Dia adalah Quico Sabate, seorang buronan negara Spanyol. Ternyata Quico akan merampok bank yang ada di Paris, dan dia juga mengajak Lucio untuk menjalankan aksinya. Lucio pun menyetujui.
Así que tú también eres un hombre de acción. A ver si es verdad. ¿Cómo se dice todo el mundo solo? Tú le monosol. ¡Tú le manda el show! Beberapa hari kemudian, Lucio dan Sabate melancarkan aksinya. Dikarenakan Lucio penuh dengan rasa takut, dia sampai mengompol. Sabate berusaha menenangkan Lucio. Recuerda que aquí los ladrones son ellos. ¿Sí? ¡Venga! ¡Venga, Nano, venga! ¡Tira! ¡Tira, Nano, tira! Saul? Mereka pun kabur dengan menaiki sebuah taksi. Sesampainya di kediaman Lucio, mereka membagi uangnya menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama dibagikan kepada keluarga teman kelompok yang masuk penjara, 1 bagian lagi untuk kelompok anarki, dan sisanya untuk mereka. Para los que han realizado la acción. Habrá que comprar comida, habrá que pagar el alquiler del piso. Lucio dan Sabate kembali merampok bank, tetapi kali ini mereka dibantu salah satu temannya. Kita sebut saja dia Burhan. Kasus perampokan ini ditangani oleh Inspektur Castello. Castello mendapatkan informasi bahwa salah satu perampok bank memiliki aksen bahasa Spanyol. Dia pun langsung menduga bahwa perampok adalah kelompok pemberontak Spanyol. Castello dan anak buahnya segera menyergap tempat di mana Lucio dan kelompoknya berkumpul. Dan Lucio tertangkap di penyergapan itu. Karena salah satu pihak bank masih bisa mengingat suara perampok, semua yang tertangkap pun dites suara satu persatu. C'est une expropriation. Tout le monde. Suivant. C'est une expropriation. Tout le monde sol. Servi. Kediaman Lucio pun digeledah polisi untuk mencari barang bukti dan uang hasil merampoknya. Tetapi dikarenakan tidak ditemukan, Lucio pun dibebaskan. Atas kejadian itu, Lucio terus diikuti polisi kemanapun dia berada. Si seguimos con esto de los atracos, vamos a acabar en la cárcel. Scene berpindah di mana Lucio dan teman-temannya mencoba meminjam uang kepada bank untuk membeli mesin percetakan. Karena semua percetakan di Paris menolak untuk mencetak yang berkaitan dengan propaganda dan pemberontakan. Lucio dan teman-temannya memutuskan untuk mencetak sendiri dan membeli alat percetakan. Tetapi pihak bank menolak karena mereka tidak memiliki jaminan. Saat keluar dari bank, Castello sudah menunggu Lucio dan memberitahu Lucio bahwa Quico Sabate telah mati tertembak di perbatasan Spanyol. O a lo mejor es que sin tu amigo Sabate que no está muriendo. Supongo que aún no has leído los periódicos. Ay, Roy Noel, Urtubia. Ternyata selama ini Lucio menyimpan semua senjatanya di salah satu pemakaman umum. Karena tidak mendapat pinjaman, akhirnya Lucio dan Burhan memutuskan untuk kembali merampok di bank. Mereka pun membeli salah satu percetakan di Paris dan merekrut salah satu karyawan, yaitu Janet. Saat itu juga Lucio bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengambil poster yang telah selesai dia cetak. Ia adalah Anne. Anne mengundang Lucio untuk datang ke acaranya yang ada di poster. Lucio pun datang ke acara unjuk rasa kampus tersebut. Ternyata Anne adalah ketua unjuk rasa tersebut, dan dia juga adalah mahasiswa biologi. Saat Anne berbicara, salah satu pria melecehkan Anne. Mendengar itu, Lucio pun kesal dan menyuruh pria tersebut untuk diam. Anne mengucapkan terima kasih kepada Lucio karena telah membelanya. Melihat Anne yang memiliki sifat dan tujuan yang sama, Lucio pun mengajak Anne untuk bergabung dengan kelompoknya. Karena demonstrasi makin kacau, Lucio dan Anne kabur dari tempat itu, dan Lucio terluka di kepalanya. Mereka kabur ke sebuah pinggiran sungai di sebuah kota. Di sana, Lucio menceritakan kepada Anne bahwa selain dia aktivis, dia juga merupakan seorang perampok bank. Y atracador de bancos. Pues yo soy Anne. Estudio biología y... Setelah berbincang, Anne pun mengajak Lucio ke kediamannya untuk minum dan berdansa.
Dan di sanalah awal hubungan mereka terjalin. Pada masa itu, ketegangan Amerika dan Kuba semakin memanas, dan pergerakan merampok Lucio berhenti karena pergerakan Lucio terus diikuti oleh polisi. Lihat pemberitaan di televisi bahwa Amerika memperkuat negaranya dengan menjadikan dolar sebagai mata uang internasional. Mendengar itu, Lucio mendapatkan sebuah ide untuk menghancurkan Amerika dengan memalsukan dolar dan menyebarkannya ke seluruh dunia. ¿Qué tal, Patrick? Lucio dan Anne menghampiri Patrick dan mengajaknya kerjasama kembali. Hanya Patrick yang mempunyai keahlian untuk membuat plat dalam memalsukan dolar. Karena Patrick juga sudah dipecat dari pekerjaan, akhirnya hasil cetakan mereka tersebut, Lucio dan Anne mencoba menukarkan dolar palsu mereka ke salah satu bank. Teller bank sempat curiga karena dolar yang mereka miliki sangat baru. Tetapi Anne mengatakan bahwa mereka adalah pengantin baru dan sedang liburan di Paris. Tanpa ada kecurigaan, teller bank pun memberikan franc mereka. Mereka pun berhasil menukarkan dolar palsu mereka dengan franc, serta membagikan uang hasil penukaran kepada rakyat miskin. Saat itu juga Anne mengabarkan bahwa dia sedang hamil. Scene berpindah tahun 1962, di mana Lucio mendengar salah satu revolusi dari Kuba, yaitu Castro, akan berada di Paris. Lucio berencana akan memberikan dolar palsunya kepada Castro untuk disebarkan ke seluruh dunia, yang bertujuan untuk melemahkan mata uang Amerika tersebut. Lucio menemui Castro di salah satu toilet bandara di Paris. Lucio menjelaskan kepada Castro bahwa dolar palsu ini bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan Amerika. Castro menanyakan apa pekerjaan Lucio. Lucio mengatakan bahwa dia adalah tukang bangunan. Mendengar profesi Lucio, Castro meremehkan Lucio dan mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang kuat dan tidak mudah menjatuhkannya dengan dolar palsu saja, dan mengatakan bahwa kutu tidak bisa menjatuhkan gajah. Lucio pun terdiam dan pergi dari sana. Anne yang menunggu di luar melihat bahwa polisi sedang mencari mereka. Anne segera mencari Lucio dan mengatakan bahwa mereka sudah terkepung. Karena sudah tidak ada cara lain, Lucio melempar dolar palsunya ke atas dan semua orang yang ada di sana berkumpul untuk memperebutkan dolar tersebut. Dan ternyata Lucio menukar pakaian dengan Anne di tengah kerumunan orang. Lucio pun berhasil keluar, tetapi tetap saja dia tertangkap. Menyewa pengacara untuk kasus Lucio. Pengacaranya memberitahukan bahwa Lucio seminggu lagi akan dibebaskan. Tetapi sampai saat ini sudah beberapa bulan, Lucio belum juga dibebaskan. Sampai akhirnya Lucio bebas bersyarat dan dia pun segera menemukan pindah 8 tahun kemudian. Lucio tetap menjalani pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Sampai akhirnya saat Lucio gajian, dia hanya diberikan selembar kertas yang merupakan inovasi dari Amerika, yaitu kupon yang dapat ditukarkan dengan uang di mana saja di seluruh dunia. Saat akan membayar belanjaannya, uang Lucio kurang dan mencari sisa uangnya. Saat itu kasir melihat kupon Lucio dan memberitahu bahwa Lucio dapat menggunakan kupon tersebut untuk membayar. Cukup hanya dengan tanda tangan saja. Atas kejadian itu, Lucio menjadikan rencana baru dan mengumpulkan teman-temannya. Patrick kembali ditugaskan untuk mencetak plat dalam pemalsuan kupon. Percobaan pertama kalinya, Lucio mencoba menukarkannya di bank, tetapi kali ini dia dengan mode penyamaran. Setelah selesai dan berhasil ditukarkan, Lucio membagikan semua kupon cek tersebut kepada anggotanya. Vamos a ver.
Cada pareja vais a llevar 20 cheques. dan meminta anggotanya untuk menukar di setiap bank yang berbeda dan menjelaskan bahwa mereka harus menukarkan cek tersebut saat jam 12 siang, di mana jam tersebut merupakan waktu sibuk bank. Sehingga kecil kemungkinan bank akan memeriksa nomor seri yang ada di cek tersebut. Dari hasil penukaran, Lucio dan teman-temannya mendapatkan mata uang Franz yang begitu banyak. Jin berpindah di sebuah bank terbesar di Amerika, dan mereka mendapatkan begitu banyak cek palsu yang mereka terima. Bank tersebut mengalami kerugian cukup besar, sehingga mengutus salah satu staf bank untuk mengurus masalah pemalsuan ini di Paris, Prancis. Dia adalah Barrow. Barrow menemui Castello. Karena laporan Barrow tersebut, Castello mengunjungi Lucio dan menanyakan apakah dia mengetahui tentang beredarnya cek palsu tersebut. Karena Castello sangat meyakini bahwa hanya ada satu yang bisa melakukan pemalsuan dengan sempurna, yaitu hanya Lucio. Tetapi Lucio hanya membantah dan mengatakan bahwa dia sudah pensiun dari semua kejahatan itu. Mira, commissaire, los bancos. Vous me les collez au cul. Cette fois, on ne perd pas de vue. Compris? Mengetahui Lucio yang kembali ke pemalsuan, Anne mengatakan sebaiknya Lucio berhenti dan memikirkan anak mereka, yaitu Juliet. Karena cek tersebut terus beredar, beberapa bank di Prancis berhenti menerima penukaran kupon tersebut. Castello mengajak Barrow untuk menyelidiki langsung kegiatan Lucio. Barrow yang tidak percaya bahwa tukang bangunan seperti Lucio adalah pelaku utamanya. Scene berpindah saat Juliet ulang tahun. Anne yang merupakan seorang perawat mendapat tawaran untuk pindah ke Bolivia. Saat malam, Anne kembali memastikan Lucio apakah dia akan ikut ke Bolivia, karena Anne tidak ingin Juliet melihat ayahnya di penjara. Lucio yang emosi mendengar itu pun dia pergi keluar rumah untuk menemui teman-temannya dan merencanakan akan menjual semua kupon cek tersebut, karena sudah tidak dapat lagi ditukarkan di seluruh bank yang ada di La Paris. última acción nos retiramos todos. Será una despedida. Lucio pun menemui salah satu temannya di penjara dulu. Dia adalah Charlie. Dia meminta bantuan Charlie untuk menemukan seorang pembeli kupon cek tersebut. Setibanya di rumah, Lucio melihat 3 tiket pesawat keberangkatan menuju Bolivia. Anna mengatakan bahwa keberangkatan mereka Sabtu siang, dan Lucio masih ada waktu untuk memilih ikut atau tidak. Lucio dan Burhan menemui pembeli kupon mereka dan menyepakati harga 1/3 dari harga dolar. Muy bien. Pues consigo $1 millón. Hari transaksi pun tiba. Mereka bertemu di salah satu kafe pinggir jalan. Sementara Anne dan Juliet menuju bandara untuk pergi ke Bolivia. Dan ternyata Castello dan anak buahnya sudah ada di sana. Lucio pun tertangkap. Ternyata yang membocorkan semua rencana Lucio adalah Patrick. Patrick diajak kerjasama oleh Barrow. Karena Patrick yang terlilit hutang, akhirnya Patrick membocorkan rencana Lucio. Lucio tertangkap dan diancam hukuman 20 tahun penjara. De esta no te libras. Sidang pembukaan pun dimulai. Karena terdapat kesalahan dalam proses hukum, pengacara Lucio meminta hakim untuk penundaan sidang. Dan selama penundaan sidang tersebut, Lucio dibebaskan dengan jaminan. Oui, votre honneur. Sidang dapat dilanjutkan kembali setelah proses hukum diperbaiki. Donc, notre client, ce sont des questions juridiques que nous ne pouvons ignorer. Te has convertido en una celebridad. Dan ternyata Lucio sudah membuat rencana untuk mencetak kembali kupon cek tersebut dan menyebarkan ke seluruh dunia. Cek palsu terus beredar dan Bank Amerika mengalami kerugian kembali. Ternyata semua ini telah direncanakan Lucio untuk bisa bernegosiasi dengan pihak bank. Lucio kembali tertangkap dan dia ingin menemui Barrow untuk membuat kesepakatan. Lucio mengatakan kepada Barrow percuma menangkapnya karena kupon tersebut akan terus beredar di seluruh dunia walaupun Lucio di penjara. Lucio akan memberikan plat cetaknya kepada Barrow karena sampai saat ini plat cetak tersebut belum juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Lucio menjamin akan menghentikan semua peredaran jika pihak bank menutup kasusnya dan mengganti rugi atas apa yang selama ini Lucio tanggung. Usted le retirará la acusación. Mendengar itu, Barrow mempertimbangkan karena jika kupon itu terus beredar, bank mereka akan terus merugi. Dan akhirnya Barrow menyetujui kesepakatan tersebut. Dan akhirnya Lucio bertemu dengan Barrow untuk melakukan transaksi penukaran itu. Saat itu juga Lucio mematahkan perkataan Castro bahwa kutu bisa mengalahkan gajah. Y menos de un banco.
Si en menos de 20... Acá no. No se preocupen, no son falsos. Esta vez la pulga ha vencido al elefante. Ironique, n'est-ce pas? Simple bricklayer defeated the most powerful bank in the world. The house always wins. Lucio pun berangkat ke Bolivia dan menyusul anak istrinya. Tetapi sampai saat ini Lucio tidak mengatakan berapa jumlah uang yang diminta Lucio dari pihak bank. Dia hanya mengatakan sangat banyak. Lucio meninggal pada 18 Juli 2020 di Bolivia dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah perjuangan tidak mengkhianati hasil jika tetap fokus pada satu tujuan. Bagaimana alur cerita filmnya? Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika terdapat narasi atau penyampaian yang salah.